Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami cintai, semua para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sehat, Bu? Sehat, Pak? Sehat. Semuanya sehat ya, Bu? Lahir batin sehat? Dompet sehat, dompet. Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita selalu siap menghadapi gejolak kehidupan, termasuk kita siap menghadapi pedasnya omongan tetangga. Punya tetangga, Bu? Tetangga dekat apa tetangga jauh? Dua-duanya. Di dalam Al-Quran dikatakan ada dua definisi tetangga. Yang pertama yaitu tetangga dekat. Kemudian yang kedua adalah tetangga jauh. Wal jari dil kurba wal jaril junubi. Menurut Imam Ibnu Katsir mengatakan, tetangga dekat adalah orang yang rumahnya dekat dengan kita. Sedangkan tetangga jauh adalah orang yang rumahnya jauh dari kita. Tetapi ada yang menafsirkan bahwa tetangga dekat adalah keluarga kita. Sedangkan tetangga jauh adalah orang yang tidak memiliki hubungan keluarga. Kalau saya boleh tanya, yang suka omongannya pedes tetangga dekat apa tetangga jauh, Bu? Tetangga dekat. Tetangga dekatnya seberapa? Karena kalau tetangga dekat itu ibarat kata gelas sama gelas, kemudian beradu, akhirnya menimbulkan suara-suara. Betul tidak? Tetapi kalau jauh, gelas di sana dengan di sini, kira-kira bisa bertemu enggak? Enggak. Makanya katanya ada yang bilang kalau jauh itu bau wangi, kalau dekat bau ngomongnya bau apa itu? Jadi kita semua harus bisa menjaga akhlak kita, baik menjadi tetangga dekat maupun menjadi tetangga jauh. Karena apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia wajib untuk memuliakan tetangganya, Bu. Jangan malah kalau sama tetangga tuh sinis, egois. Ada yang kalau sama tetangga itu juas-juis. Tahu nggak juas-juis itu apa, Bu? Juas-juis itu bibirnya ke kanan ke kiri nggak jelas kayak gitu. Ketemu tetangga nggak mau senyum. Ketemu tetangga bibirnya dilipat-lipat. Belum lagi kalau ketemu tetangga ngomongnya nggak karu-karuan, omongan kasar keluar, semua nama di kebun binatang keluar. Na'udzubillahi min. Padahal kewajiban kita sebagai manusia, apalagi beriman kepada Allah, itu harus memuliakan tetangga. Bagaimana cara memuliakan tetangganya? Jangan sampai tetangga kita terluka karena lisan kita. Maka yang harus kita jaga pertama adalah apa? Lisan, tutuk.
Jangan sampai tutuk yang kecilnya seperti ini nutui kancane. Padahal tidak seperti palu, tetapi seperti benalu. Itulah yang membuat kita terkadang sama tetangga itu nggak baik. Akhirnya disebutlah tetangga toksik. Maka bagaimana cara kita bisa berhubungan baik dengan tetangga kita? Kita harus memiliki iman yang teguh bahwa ketika kita beriman, kita akan memuliakan mereka. Kalau masak diperbanyak. Di dalam hadis dikatakan, jika engkau memasak kambing maka perbanyaklah kuahnya. Minimal kalau tetangga enggak dapat kambingnya, dapat kuahnya. Alhamdulillah. Maka berbagilah walaupun sedikit. Boleh berbagi daging kambing, boleh berbagi daging ayam, boleh berbagi uang, boleh juga berbagi suami. Enggak boleh ya Pak? Oh berarti boleh juga berbagi istri. Apalagi? Jadi kita semua harus tahu batas dengan menjaga batas-batas yang sehat sehingga memiliki hubungan yang sehat dan kuat dengan tetangga kita. Yang notabene-nya tetangga itu bisa jadi memiliki pertalian darah atau saudara. Betul? Kalaupun tidak ada pertalian darah atau persaudaraan, kita tetap satu nenek moyang yaitu Nabi Adam. Kita semua bersaudara, maka harus saling peduli, tidak boleh menyakiti. Yang pertama tadi, tidak boleh menyakiti dengan lisannya. Kemudian yang kedua, tidak boleh menyakiti dengan tangannya. Artinya apa? Lisan saja tidak boleh, apalagi menyakiti dengan perbuatan. Bagaimana menyakiti dengan perbuatan? Terkadang kita sama tetangga itu suka jahil. Mohon maaf, ternyata KDRT tidak hanya dilakukan di dalam rumah tangga. Ada kalanya juga terhadap tetangga. Kalau kita bisa melukai tetangga kita, itu artinya kita tidak punya keimanan atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan tetangga kita. Padahal tetangga kita adalah orang-orang yang memiliki hak untuk kita muliakan. Siap Pak? Siap? Bagaimana cara kita berbuat baik? Tadi dengan berkata baik, qaulan ma'rufa. Bagaimana lalu kita berbuat baik dengan perbuatan? Kita sopan santun. Kalau mau lewat di sampingnya tetangga, milikilah sopan santun. Ini punggungnya membungkuk, jangan mendekek. Ngerti Bu mendekek itu apa Bu? Mendekek itu seperti orang yang sombong. Sopan santunlah dengan cara merendahkan tubuh kita. Amit-amit kalau dalam bahasa Jawa. Di sini apa? Amit-amit. Jadi kita memiliki kerendah hatian untuk memiliki akhlakul karimah. Bagaimana kita bergaul dengan tetangga. Jangan menunjukkan ketidakharmonisan dengan muka yang judes, dengan body yang sombong, dengan tingkah laku yang kosong. Akhirnya hidup berumah tangga tidak seperti kemudian di surga terlebih bertetangga. Maka di dalam kehidupan kita harus jaga satu lisan kita, salamatul insan fi hifdil lisan. Jangan asal jeplak. Kalau melihat sesuatu yang buruk pada tetangga, jangan asal jeplak. Apa itu? Asal mangap. Apa itu? Asal mengo. Apa itu? Asal bunyi. Jadi hati-hati, jaga lisan, jaga ucapan, jaga juga perbuatan untuk kehidupan ke depan bersama tetangga kita dengan penuh keharmonisan. Amin. Allahumma amin ya robbal alamin.
Baik, Masya Allah, terima kasih Ustazah Inaratul Ain yang telah melengkapi tausiah di segmen kedua ini. Dan itu tadi beliau telah menyampaikan bagaimana bersikap terhadap tetangga kita yang toksik, yang mau tidak mau pasti kita menjumpai tetangga yang seperti itu. Yang mungkin tadi di awal, tadi guru kita telah mengatakan bahwa bagaimana kita menghadapi tetangga kita yang mungkin pedas secara ucapan maupun sikap dan lain sebagainya. Tetap harus sabar, tetap harus bersikap baik. Nah, nanti di segmen ketiga guru kita Ustaz Arifin Nugroho juga akan menyampaikan bagaimana bertetangga dan juga memuliakan tetangga kita, yaitu tetanggamu surgamu atau nerakamu. Namun sebelumnya Ustadz Ujai atau Ustadz Abdul Rahman Jalain akan bersama-sama kita untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Baik, para jamaah Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, seperti biasa kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Nah, jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita hari ini akan mendapatkan hadiah uang sejumlah 1 juta rupiah, tentu yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Nah, oleh karenanya yang bisa menjawab pertanyaan saya silahkan angkat tangan. Nanti saya yang akan menunjuk siapa yang akan menjawabnya. Silakan. Tunjuk tangannya. Oke, baik. Silahkan, kita persilahkan untuk maju ke depan terlebih dahulu dan menjawab pertanyaannya. Iya. Baik, silakan lihat ke depan pertanyaannya, dengarkan baik-baik, sebutkan salah satu adab bertetangga menurut Islam. Jawabannya saling membantu dan berbagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat, Anda mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak dengan kasih, White Coffee. Alhamdulillahirabbil alamin. Siap, terima kasih banyak. Boleh kembali ke tempat duduknya. Oke, ditahan dulu. Nah, baik para pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku seperti biasa akan kembali setelah yang satu ini.